Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para jemaah yang berbahagia, mari kajian kali ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia setiap kelahirannya mesti berada dalam posisi yang suci. Dan kelahiran setiap manusia itu tidak membawa dosa keturunan. Walaupun ia lahir dari perbuatan dosa kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah manusia itu memikul beban dosa dari dosa orang lain. Kita faham bersama bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya itu, kadangkala manusia masih memasuki zona larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rambu-rambu itu sudah Allah berikan, berbagai macam rambu-rambu dalam zona larangan itu, tetapi manusia kadang-kadang nekat masuk zona larangan Allah itu, yang mengakibatkan dia memperoleh dosa atas perbuatannya karena dia masuk zona larangan Allah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah yang memiliki sifat pengampun dan kasih sayang itu kemudian memberikan exit way kepada manusia yang sudah memasuki zona larangan Allah itu. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia yang sudah masuk dalam zona itu kemudian dia kembali menjadi manusia yang bersih, maka Allah berikan jalan keluarnya itu untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai statement Allah, sebagai firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, dan memintalah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Dari firman Allah pada surat Al-Muzammil ayat 20 ini, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada umat yang ada pada waktu itu bersama Rasulullah. Rasul itu bersabda, wa inni la astaghfirullah fi yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku beristighfar kepada Allah itu pada setiap hari, kata Rasulullah, fi yaumi mi'ata marrah, yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah itu 100 kali setiap hari. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah yang sudah maksum dan yakin bahwa Rasul ada di surga masih meminta ampun setiap harinya 100 kali? Rasul kemudian menjelaskan kembali, karena siapa orang yang banyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan jalan keluarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aktsarul istighfar." Siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan atasnya itu min kulli hammin farjan. Pada setiap kesedihan manusia itu Allah berikan jalan keluarnya. Kalau orang itu banyak membaca istighfar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa min kulli dhiqin mahrajan, dan pada setiap orang yang berada pada posisi yang sempit, orang yang banyak membaca istighfar itu, Allah berikan kelapangan pada orang yang berada dalam kesempitan itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Rasulullah. Dan orang yang banyak membaca istighfar itu, rezekinya oleh Allah akan diberikan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Jamaah tahu, istighfar itu berasal dari akar kata ghafarah. Artinya bahasa Indonesianya itu menutup. Jadi istighfar itu adalah menutup, meminta kepada Allah agar dosa kita itu ditutup. Ghafarah. Berkembang dari kata menutup itu, akhirnya Indonesia mengatakan meminta ampun dari dosa yang diperbuatnya itu. Kemudian mungkin para jemaah bertanya, istighfar yang mana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak macam-macam istighfar yang Rasul contohkan kepada kita bersama. Yang pertama, yang paling pendek saja, ya, yang paling pendek saja. Astaghfirullah. Jadi kalau kalian membaca istighfar 100 kali, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Terkecil itu. Naik sedikit, agak panjang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini naik sedikit. Agak panjang lagi sedikit, dicontohkan oleh Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak panjang kan? 100 kali itu. Rasulullah. Tetapi ada pamungkas istighfar yang apabila membaca istighfar ini pada siang hari, dan dia mati di hari itu, meninggal maksud saya, meninggal di hari itu sebelum waktu malam, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membaca istighfar dan dia meyakini Sayyidul Istighfar, maksud saya, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada malam hari dan dia meninggal dunia sebelum matahari terbit, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian, para jamaah ini, membiasakan membaca Sayyidul Istighfar? Pernah? Pernah? Setelah sholat, faham makna Sayyidul Istighfar? Maknanya apa yang dibaca oleh para jamaah ini, faham enggak? Bahwa itu Sayyidul Istighfar? Hah? Kalau hanya sekedar baca, tidak paham maknanya, kemudian kan kita tidak menyatu dengan Allah. Ada burung itu yang bisa menirukan, burung apa namanya? Hah? Beliau kalau Assalamualaikum, dia bicara Assalamualaikum. Kalau kamu baca Sayyidul Istighfar, dia mesti baca. Paham enggak kira-kira apa maknanya Sayyidul Istighfar, burung itu? Enggak paham kan? Nah, kalau kamu tidak paham baca itu kan apa bedanya dengan burung?
Ayat apa? Mari kita lihat bacaan Sayyidul Istighfar itu. Hafal semua kan para jamaah? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika minasyarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 100 kali itu sampai setengah jam paling enggak ya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah pengayomku, engkau adalah pemeliharaku. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang aku sembah kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau penciptaku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahadika, dan aku di atas ikatan janji denganmu ya Allah. Wa wa'adika mastata'atu, dan aku berjanji kepadamu itu dengan semampuku ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang aku perbuat ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah atas nikmat yang telah diberikan olehmu kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui ya Allah akan dosa-dosa yang aku perbuat ini ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku ini Allah kecuali engkau. Jangan hanya di lisan, tetapi hati kita pun juga menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kemudian apa yang kita baca itu adalah betul-betul menyatu dengan Allah dan kita meminta ampun akan dosa-dosa kita. Kita tahu rambu-rambu itu kan? Zona larangan Allah itu rambu-rambunya antara lain adalah agar tidak terkena dosa itu. Apa rambu-rambunya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian sesamanya itu tentang masalah apa? Takwa. Wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, atas perbuatan dosa dan permusuhan. Masih ingat beberapa pekan yang lalu tentang dosa? Padanan kata dosa antara lain dzunub, antara lain sayyi'at, antara lain adalah itsmun, dosa. Apa definisi yang diberikan oleh Rasulullah tentang dosa? Masih ingat kira-kira jemaah? Apa dosa itu beberapa pekan yang silam? Hah? Lupa. Berapa pekan sudah lupa dosa itu. Rasul kan menyampaikan dengan jelas al-ithmu. Dosa itu adalah mahaka fi sadrika. Apa yang ada dalam sodar ini. Kegalauan dalam sodar ini, yaitu di dalam sodar itu ada qalbun. Apa yang gelisah di dalam sodar ini, wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Apa yang digelisahkan dalam dada ini, kalau diketahui oleh orang itu, kita malu. Itu ithmun. Maka exit way-nya harus istighfar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan ulang di dalam Al-Qur'anul Karim itu tepatnya pada surat At-Tahrim. Tepatnya pada surat Hud ayat 90. Allah berfirman gini, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud." Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, thumma kemudian tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Kita disuruh bertaubat. Setelah meminta ampun, kita disuruh bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau dalam surat Tahrim ayat 8, Allah mengatakan begini, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Pernah mendengar kata taubat nasuha? Itu surat At-Tahrim ayat 8. Kalau tadi itu thumma tubu ilai, itu ada pada surat Hud ayat 90. Beristighfar, kita diminta beristighfar oleh Allah dan kemudian kita disuruh bertaubat. Kalau istighfar tadi berasal dari kata ghafara, sementara taubat itu berasal dari kata taba, yatubu taubatan, yaitu artinya kembali. Kalau istighfar, ghafara menutup. Kalau taba, yatubu taubatan, kembali. Maka ketika kita memasuki zona larangan Allah itu, maka orang yang bertaubat segera dia kembali keluar dari zona larangan itu. Dengan apa kata Allah? Taubatan nasuha. Itu taubat nasuha. Nasuha itu berasal dari akar kata nasohah, yaitu bersih, murni. Jadi orang yang bertaubat nasuha itu, dia kembali dalam keadaan bersih, dia kembali dalam keadaan murni, seperti dia tidak memiliki dosa. Perangkatnya apa? Disebut dia taubatan nasuha. Yang pertama, dia meninggalkan zona larangan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan kemudian keluar dari zona itu, kemudian nanti masuk lagi, keluar, masuk lagi. Maka indikasinya meninggalkan zona larangan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dia punya rasa menyesal bahwa dia telah masuk dalam zona itu. Setelah itu, setelah dia menyesal, dia berniat dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan mengulangi kembali. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Semoga bermanfaat pada kajian kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita dan bisa menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan pada saat istighfar maupun pada saat taubatan nasuha. Mari kita tutup kajian kali ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.